Guys, gimana kabar kamu hari ini? Aku harap kamu lagi dalam keadaan santai. Entah lagi rebahan di kamar, lagi duduk sendirian di kafe, atau mungkin lagi jalan pelan sambil butuh sesuatu yang bisa nemenin pikiranmu. Aku senang banget kamu mampir lagi di sini. Kalau kamu sedang dengerin ini, mungkin kamu lagi merasa bingung, atau mungkin sedang berusaha memahami kenapa seseorang yang dulu begitu dekat tiba-tiba jadi jauh. Atau sebaliknya, kenapa kamu sendiri tiba-tiba merasa lelah mengejar sesuatu yang seharusnya datang dengan mudah. Nah, hari ini kita nggak bakal ngomongin drama, nggak juga mau menyalahkan siapa-siapa, tapi kita bakal ngobrol jujur, kayak teman lama yang duduk bareng di teras rumah, minum kopi hangat, dan bilang, "Aku ngerti banget perasaanmu." Karena sebenarnya semua ini bukan soal siapa salah atau siapa benar, tapi soal energi, soal perhatian, dan yang paling penting, soal harga diri. Pernah nggak sih kamu merasa kayak, aku udah kasih semua, tapi kenapa dia malah makin cuek? Atau justru sebaliknya, dulu dia begitu antusias, tapi sejak aku mulai serius, dia malah menjauh. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Ada satu pola yang sering terjadi dalam hubungan. Polanya begini, semakin kamu mengejar, semakin orang itu merasa punya kuasa atasmu. Dan anehnya, justru saat kamu berhenti mengejar, itu saat mereka mulai merasa kehilangan sesuatu. Bukan karena mereka tiba-tiba jatuh cinta, tapi karena mereka kehilangan sumber validasi yang selama ini mereka anggap pasti ada. Bayangin gini, selama ini kamu jadi semacam baterai buat seseorang. Kamu kasih perhatian, kasih respon cepat, kasih pujian, kasih kepastian, dan tanpa sadar mereka jadi tergantung pada energi itu. Bukan karena mereka jahat, tapi karena manusia pada dasarnya suka merasa dibutuhkan, diinginkan, dihargai. Tapi begitu kamu berhenti, begitu kamu nggak lagi ngechat duluan, begitu kamu nggak lagi ngecek story mereka tiap 5 menit, begitu kamu mulai fokus pada hidupmu sendiri, itu saat realitas mereka goyah. Awalnya mereka pura-pura nggak peduli. Ah, terserah ajalah. Tapi diam-diam, mereka mulai cek sosmed kamu, nge-like foto lama, ngirim pesan kayak, lagi apa nih? Atau tiba-tiba cerita ke teman-temannya. Kayaknya dia lagi sibuk banget deh. Dan di kepala mereka muncul pertanyaan yang nggak pernah mereka duga. Apa aku kehilangan dia beneran? Tapi ini bukan soal cinta. Ini soal kekuasaan yang hilang. Karena selama ini mereka merasa punya kendali. Mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Bisa kasih sedikit perhatian, lalu tarik lagi, dan kamu tetap di sana, menunggu. Tapi begitu kamu nggak lagi main game itu, mereka jadi panik. Bukan karena takut kehilangan kamu, tapi karena takut kehilangan rasa aman bahwa kamu selalu ada. Dan disinilah banyak orang mulai masuk ke fase yang disebut penyangkalan. Mereka bilang ke diri sendiri, dia cuma main drama. Dia pengen bikin aku cemburu. Nanti juga balik lagi. Tapi waktu berlalu, dan kamu tetap diam. Kamu tetap fokus. Kamu tetap hidup seperti biasa. Malah mungkin lebih bahagia. Dan di titik itu, penyangkalan mulai retak. Mereka mulai bertanya, apa aku terlalu sombong? Apa aku terlalu main-main? Apa dia beneran udah move on? Dan jujur, ini fase yang paling menyakitkan. Bukan buat kamu, tapi buat mereka. Karena untuk pertama kalinya, mereka merasakan ditolak tanpa drama, tanpa teriakan, tanpa ultimatum. Cuma diam. Dan diam itu kadang lebih keras dari ribuan kata. Karena selama ini, mereka terbiasa jadi pihak yang dikejar. Tapi sekarang, mereka jadi pihak yang ditinggal. Dan itu mengguncang identitas mereka.
Banyak orang membangun harga diri mereka dari seberapa banyak orang menginginkan mereka. Jadi ketika seseorang yang dulu begitu tersedia, tiba-tiba nggak lagi, itu kayak cermin yang retak. Mereka mulai mempertanyakan, apa aku masih cukup baik, cukup menarik, cukup berharga? Dan disinilah muncul perasaan yang jarang mereka alami, rasa iri. Mereka mulai cek siapa yang nge-like foto kamu, siapa yang komen di story kamu, apakah kamu kelihatan bahagia tanpa mereka. Dan itu bikin mereka gelisah. Bukan karena cemburu dalam arti romantis, tapi karena ego mereka terluka. Mereka nggak rela kehilangan kendali atas seseorang yang dulu begitu mudah dikendalikan. Tapi manusia itu pintar menyembunyikan rasa sakit. Jadi alih-alih mengakui, aku salah, mereka mulai merasionalisasi. Mereka bilang ke diri sendiri, sebenarnya aku juga nggak terlalu suka dia. Dia terlalu clingy sih. Aku layak dapat yang lebih baik. Padahal, dalam hati kecil mereka tahu. Mereka tahu bahwa kamu bukan orang yang lemah. Kamu bukan orang yang gampang dimainin. Kamu orang yang punya harga diri. Dan itu justru yang bikin kamu berbeda. Tapi karena nggak mau menghadapi rasa bersalah atau kehilangan, mereka cari jalan pintas. Rebound. Mereka buru-buru deketin orang baru. Bukan karena cinta, tapi karena butuh bukti bahwa mereka masih diinginkan. Mereka butuh seseorang yang mau memberi perhatian instan, biar luka itu tertutupi. Dan awalnya kelihatan sempurna. Mereka posting foto mesra, story liburan, caption kayak finally happy. Tapi itu cuma topeng. Karena dalam diam mereka sadar orang baru itu nggak menantang, nggak bikin mereka berusaha, nggak bikin mereka merasa harus jadi versi terbaik dari diri sendiri. Orang itu terlalu mudah, terlalu patuh, terlalu takut kehilangan. Dan ironisnya, manusia nggak tertarik pada yang terlalu mudah didapat. Kita justru menghargai apa yang membuat kita berusaha, apa yang punya batas, apa yang nggak bisa dikendalikan seenaknya. Jadi lama-lama mereka mulai bosan, mulai cari perhatian di tempat lain. Dan akhirnya hubungan rebound itu hancur tanpa pernah benar-benar hidup. Dan di saat seperti itu, siapa yang muncul di pikiran mereka? Kamu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu konsisten. Karena kamu nggak main game. Karena kamu berani pergi dan berani tetap pergi. Mereka sadar, mereka menukar sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang cuman mengisi kekosongan sesaat. Tapi sayangnya, saat mereka sadar, kamu udah jauh. Kamu udah move on, bukan cuma di sosmed, tapi di hati. Kamu udah fokus pada mimpi, pertumbuhan, dan kedamaian batin. Dan disitulah letak kekuatan sejati. Karena kekuatan bukan soal bisa membuat orang lain kembali, tapi soal nggak butuh mereka kembali. Banyak orang salah paham. Mereka kira walk away itu tanda menyerah. Padahal itu justru tanda kemenangan. Karena kamu memilih dirimu sendiri. Kamu memilih harga dirimu. Kamu memilih kedamaian daripada terus terjebak dalam siklus yang nggak sehat. Dan yang paling penting, kamu ngajarin orang lain cara menghargaimu. Karena selama kamu terus mengejar, kamu ngasih sinyal. Aku rela dikasih remah, asal kamu kasih aku sesuatu. Tapi begitu kamu berhenti, kamu ngasih sinyal yang lebih kuat. Aku utuh sendiri. Kalau kamu mau masuk ke hidupku, kamu harus datang dengan niat tulus, bukan cuma karena butuh penghiburan. Jadi, kalau kamu lagi di titik ini, di mana kamu merasa lelah, bingung, atau bahkan bersalah karena nggak cukup berusaha, dengar baik-baik. Kamu nggak perlu mengejar cinta yang harus dipaksa.
Cinta yang sehat nggak pernah bikin kamu merasa kecil. Cinta yang sehat nggak pernah bikin kamu jadi versi terburuk dari dirimu sendiri. Kalau seseorang nggak bisa menghargaimu saat kamu jujur, hadir, dan tulus, maka mereka nggak layak dapat versi terbaik darimu. Dan ingat, kamu bukan pilihan kedua. Kamu bukan rencana cadangan. Kamu bukan kalau nggak ada yang lain. Kamu adalah pilihan utama untuk dirimu sendiri dulu. Jadi, kalau kamu pernah merasa kecil karena ditinggal, kalau kamu pernah merasa nggak cukup karena diabaikan, kalau kamu pernah meragukan dirimu sendiri karena seseorang nggak memperjuangkanmu, hari ini, izinkan dirimu untuk berhenti meragukan. Karena kamu bukan orang yang harus dibuktikan nilainya. Kamu sudah berharga sejak awal. Dan kalau seseorang nggak bisa melihat itu, biarkan mereka pergi. Biarkan mereka belajar di kemudian hari bahwa orang yang berani pergi adalah orang yang paling dihormati. Bukan karena sombong, tapi karena punya harga diri. Jadi, kalau kamu dengerin ini dan merasa, iya, aku layak lebih dari ini, maka kamu udah di jalur yang tepat. Kamu nggak perlu balas dendam. Kamu nggak perlu buktiin apa-apa. Cukup jadi versi terbaik dari dirimu. Dengan tenang, dengan damai, tanpa drama. Karena pada akhirnya, orang-orang akan mengingat bukan siapa yang paling keras berteriak, tapi siapa yang paling tenang saat pergi. Dan kamu layak jadi orang itu. Kalau kamu merasa terbantu sama obrolan ini, boleh banget tinggalkan komentar. Aku layak dicintai apa adanya. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat dirimu sendiri. Sebagai pengingat. Dan kalau kamu mau denger lebih banyak obrolan kayak gini, jujur, hangat, tanpa judgement, jangan lupa subscribe. Karena kita semua butuh ruang aman buat tumbuh, tanpa harus jadi sempurna dulu.